So guys, jadi ini adalah Zhiyun Smooth X ya. Tapi bukan sembarang gimbal guys ya. Kenapa? Karena selain dia ringan dan ringkas, bisa dilipat seperti ini, dan dia jika diputar seperti ini juga bisa menjadi seperti teneng tongsis guys. So, jadi si Zhiyun kali ini membuat lagi guys gimbal yang budget harganya. Jadi seperti kalian tahu ya, Zhiyun itu adalah perusahaan dari Cina yang spesialis untuk bikin gimbal-gimbal untuk kamera dan bikin untuk smartphone. Nah, kalau kalian cuma taunya DJI ya, nah Zhiyun ini adalah versi budgetnya atau versi murahnya guys ya. Dan dia juga punya banyak model-model gimbal ya. Kalau lihat, kalian bisa lihat websitenya, ada yang Zhiyun Smooth 1, 2, 3, 4 dan Zhiyun Smooth Q. Nah, yang ini adalah Zhiyun Smooth X. Jadi gue udah coba si Zhiyun ini selama seminggu lebih ya guys ya. Nah, apa sih spesialnya dan fiturnya dari si gimbal ini guys? Walaupun udah banyak handphone flagship kamera itu sudah punya OIS dan AIS ya untuk di kamera belakangnya, yang bisa bikin video kita jadi nggak goyang-goyang, nggak shaky ketika kita pakai jalan atau lari guys ya. Dengan gimbal ini tuh bikin kamera kalian tuh berfungsinya lebih baik lagi guys ya. Tapi ya guys ya, si Zhiyun seperti ini punya kekurangan nih guys, karena harganya murah. Nah, jadi buat kalian yang berencana untuk bikin vlogging dengan handphone kalian ya, kalian bisa lihat video ini dulu ya guys ya, sebelum nanti memutuskan mana yang baik buat gimbal buat kalian guys. Nah, kenapa harga si Zhiyun Q ini murah ya guys ya? Kalau normal itu dia punya 3 aksis ya guys ya. Nah, kalau si Zhiyun Q ini dia cuma punya 2 aksis gimbal. Dia cuma bisa untuk panning ya, kiri kanan, dan bisa seperti ini. Jadi nggak bisa tilting ya guys ya, nggak bisa tilting seperti ini ya. Nah, tadi sebagai gantinya, sekarang gimbal ini punya teleskop ya, bisa sampai 20 cm ya guys ya, bikin lu vloggingnya makin asik guys. Nah, jadi karena hal tadi ya, ini bikin si gimbal ini tuh jadinya ringkas banget guys. Jadi ini gampang banget kalau lu mau masukin ini langsung ke dalam kantong. Nah, gua kasih tahu caranya gimana cara bukanya. Ini memang sedikit ada triknya, tapi nanti kalau udah terbiasa, mungkin kalian udah bisa ya guys ya. Normalnya dia itu akan dapat seperti ini guys. Nah, jadi kalian perlu pertama kali adalah putar bagian holdernya sampai menghadap huruf X, lalu kalian tilting sedikit supaya si gimbal ini bisa berotasi ke atas. Nah, jika sudah, ini balikin lagi ke normal lalu reset. Tek. Ya kan? Susah kan? Gampang ya. Jadi nanti kalau kalian terbiasa, nanti mungkin menurut gue ini akan cepat ya guys. Nah, kali ini DJI Osmo 3 ya guys ya. Dia lebih besar sedikit walaupun bisa dilipat. Nah, jadi kalau menurut kalian, kalau ini seperti ini lebih gampang mana guys? Ya, ini juga sama bisa dilipat ya, dan langsung bawa pulang. Nah, untuk si gimbal sendiri juga guys, dia itu punya tombol joystick di sini ya guys ya. Kalian bisa atur-atur ya untuk tilting bagian kanan atau tilting bagian kiri sesuai dengan yang kalian mau. Juga ada tombol slider untuk zoom. Nah, dia di seperti ini. Nah, memang zoomnya ini itu nggak seperti pada umumnya. Menurut gua kekurangannya dia nggak punya grip, jadi memang agak sering slide. Dan tips gua kalau lo pakai zooming ya, itu harus pakai jempol guys ya. Jangan pakai jari manis karena susah kalau jari manis. Nah, terus di bagian bawahnya sini guys, itu ada screw buat kalian pasang tripod ya, atau pakai monopod. Nah, tapi paket gue ini bukan yang versi lengkap atau yang combo, jadi gue nggak dapat dengan si tripodnya, jadi gue bawa punya sendiri ya. Jadi ini bisa seperti ini guys. Nah, kalian bisa taruh untuk bikin mode panorama ya, atau mode itu biar lebih stabil seperti ini. Kalau ini murah sih, kalian bisa cari sendiri ya. Nah, untuk masanginnya kalian itu perlu seimbangkan dulu ya dari mode defaultnya supaya dia bekerjanya lebih gampang ya. Nanti kalau dia sudah agak cukup seimbang ya, kalian bisa power on. Nanti dia bakal lebih stabil kalau sudah di power on. Nah, di tombol di sini ada menu M sama menu record ya. Jadi kalau kalian mau menu M 2 kali, itu dia akan portrait. Menu M lagi 2 kali, dia akan balik ke landscape. Jadi seperti gue bilang tadi, ini joysticknya untuk bisa model kanan, kiri gitu ya. Tapi dia nggak bisa atas bawah. Jadi kalau gue mencet atas, dia akan seperti ini miring ya. Tetap dia roll ya. Jadi nggak ada akses yang ketiga ya untuk tilting ya guys ya. Nah, jadi kalian bisa langsung aja masuk menu ke fitur bagian app-nya. Kalian perlu download app bernama GY Cam ya di Play Store dan iOS. Untuk pengguna iOS dan Android itu ada perbedaan menu di app-nya. Di Android tidak ada manual mode untuk foto dan video, sedangkan di iOS itu ada. Nah, ini adalah keuntungan bagi iOS user karena biasanya iPhone stok kamera itu nggak punya fitur manual mode. Nah, gue juga heran nih, kenapa di iOS lebih lengkap ya dibandingkan dengan Android. Apa karena kebanyakan Android sudah punya manual mode? Ya, gue nggak tahu ya. Nah, di iOS ini juga ada fitur kontrol frame per second ya. Nggak seperti di Android ya, FPS-nya stuck di 30 fps. Sedangkan di iOS itu kita bisa milih dari 20, 30, dan 60 fps. Bahkan untuk 4K sekalipun ya guys ya. Nah, selain tadi ada menu-menu yang tampak sama. Bagian bawahnya ada mode filter, yang mana kalian bisa pakai mode beauty untuk memperbesar mata
bikin kulit kalian lebih lembut dan juga cerah. Jika kalian yang kurang pede, silahkan pakai ini. Bagian paling bawah ada tombol, adalah fungsi setting untuk video, gimbal, dan pengatur umum. Nah, jika kalian mau tambahkan gridnya seperti kontrol speed, zoom, dan lain-lain itu ada di menu seperti ini ya guys ya. Nah, sebelum mulai merekam, ada beberapa tombol slider zoom yang bisa kalian gunakan. Ada sedikit perbedaannya di Android dan iOS. Lagi-lagi, pada Mi 10 yang gue coba saat ini ya, ketik M, klik 2 kali itu akan memudahkan mode portrait dan landscape. Record button 2 kali gue klik itu akan pindah mode dari rekam ke mode kamera. Nah, jika pada iOS, klik record 3 kali akan pindah kamera depan dan kamera belakang. Nah, ini lebih enak nih guys ya. Kita nggak usah menyentuh touchscreen kamera lagi untuk mode pindah depan dan belakang. Karena fitur ini di Android app-nya itu nggak ada. Cuman ada di GUI kami yang ada di iOS. Sayang banget nih. Nah, seperti gue bilang, kalau buat vlogging ini ada keuntungan sangat besar guys. Kalau ini bisa dijadikan untuk, jadi view kita itu akan bisa lebih baik ya guys ya, untuk bikin video vlogging. Nah, jadi kalau kalian model yang cukup segini aja untuk vloggingnya ya, itu juga bisa. Nah, kalau kalian perlu yang lebih tinggi lagi, seperti ini. Ini adalah contoh ketika gue vlogging pakai monoskopnya yang sudah levelnya maksimum ya guys. Ini cukup tinggi banget. Dan menurut gue ini bikin kita tangannya nggak sakit ya guys ya, karena tangan kita ada di bawah. Dan lu dapat lebar sesuai yang sedang kita inginkan. Seperti itu guys. Nah, sekarang gue juga sedang cobain menu mode foto panorama ya guys. Jadi cukup klik sekali, dia cukup diem aja guys. Nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi dia yang cari sendiri. Dia akan ngambil 7 foto kalau nggak salah. Oke, hasil sudah keluar ya. Nanti akan kita tampilkan seperti apa hasilnya. Nah, gue akan juga coba jalan ya guys ya, pakai gimbal ini. Seperti apa? Seperti ini. Kalau gue jalan, nah, gue akan sedikit lari. Dan gue coba tuh sedikit lari. Oke. Kalau gimbalnya habis ya, kalian bisa charge ya. Di sini ada port USB Type-C ya. Nanti kalian akan bisa charge dengan adapter atau powerbank kalian ya. Nah, di sini juga ada indikator LED-nya. Jadi ada 4 level. Jadi kalau misalnya sudah lemah, kalian bisa charge langsung guys. Nah, si teleskopnya sendiri itu bukan cuma berfungsi ketika kita pengen bikin video vlogging guys. Jadi dengan teleskop ini itu banyak fungsinya. Salah satunya yang gue suka adalah kita bisa ngambil sudut-sudut yang sempit yang jauh ya. Jadi dan kita nggak perlu capek-capek untuk jongkok gitu misalnya. Kalau gue pengen ngambil video bagian bawah tuh kita nggak perlu jongkok ya guys ya. Cukup kita berdiri, ini kita panjangin dan kita ambil seperti ini. Ya. Jadi kita nggak begitu pegel ya guys ya. Jadi kita bisa bikin video-video sinematik sesuai dengan ide kalian. Juga ada mode smart ya yang bikin automatic edit ya. Jadi kalian bisa ngambil beberapa klip foto video nanti dieditin sama dia. Jadi contohnya seperti ini guys. Dia akan ambil video. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Langsung kita save untuk lihat hasilnya. Nah guys, jadi setelah kita melakukan review tadi tentang si Zhiyun Smooth X tadi ya, gue sudah dapat kesimpulan nih guys ya. Jadi gue sebenarnya mau langsung review dan langsung edit, tapi gue sekarang ngerasa harus menunda ini dan tes lebih lanjut ya. Jadi gue coba dengan menggunakan handphone yang mid-range ya, menggunakan HP Nokia. Nah, lu lihat nih guys ya, handphone yang nggak punya OIS ya, Optical Image Stabilizer, atau maupun yang AIS ya. Jadi ini murni dari handphone yang 2 jutaan sampai 3 jutaan ya. Gue pakai Nokia 5.3. Gue coba jalan, terus naik ke atas dan turun lagi, dan terus gue coba bandingkan dengan gue ketika gue pakai gimbal Zhiyun Smooth X ini ya guys ya. Kalau dari sini ya, menurut gue sendiri ya, terlihat perbedaannya untuk kelas mid-range phone ini justru oke ya, karena si Nokia ini nggak punya OIS ya, seperti yang gue bilang ya. Nah, tapi gue bandingkan juga bagaimana ketika Nokia 5.3 ini dipakai di gimbal yang punya 3 aksis guys ya, si DJI Osmo 3. Tidak adanya aksis yang ketiga atau tilting itu membuat handphonenya ini benar-benar lebih shaking ya, dibandingkan dengan yang 3 aksis. Jadi kalau lihat lagi 3 aksis ini jelas-jelas lebih baik hasilnya dibandingkan dengan yang si Zhiyun Smooth X ini guys ya. Jadi menurut gue ini tidak recommended untuk kalian yang pengen video vloggingnya aktif ya guys, atau sambil jalan atau sedikit lari ya. Memang kalau pakai ekstrim ya, ini nggak bakal bisa guys, nggak bagus ya kalau lihat ya. Jadi saran gue, lu harus benar-benar perhatiin, lu butuh ini untuk apa ya guys ya. Jadi kalau kalian berpikir ini bisa menggantikan gimbal yang 3 aksis ya, ini enggak guys ya, hasilnya jauh banget ya. Tapi bakal lebih baik jika lu pakai 2 aksis dibandingkan dengan tanpa gimbal sama sekali untuk rekam video ya. Kecuali kalian ini menurut gue butuh kepada yang konten kreator ya, atau kalian vlogger yang fix ya, atau steady. Misalnya kalian untuk TikTok sebentar ya, untuk di indoor seperti di cafe, kalian butuh TikTok yang bisa standing sambil
vlogging nggak begitu banyak jalan, menurut gue ini cukup ya guys ya, sambil selfie vlogging gitu ya, bukan yang kita outdoor sambil jalan-jalan naik ke atas, kita melewati halang rintang gitu. Menurut gue ini jangan guys, kalian lebih baik pilih yang lainnya. Nah, si Zhiyun ini juga punya yang gimbal murah guys ya. Kalian bisa lihat Zhiyun Smooth Q. Nah ini juga harganya cukup murah guys ya. Harganya itu nggak jauh beda ya guys, si Zhiyun Smooth Q ini dengan si Zhiyun Smooth X ini guys ya. Dan dia juga kan punya face tracker ya guys ya, kayak DJI atau dengan gimbal-gimbal yang lainnya. Nah jadi si selfie trackernya ini tergantung daripada kemampuan si handphone juga ya guys ya. Dibantu dengan prosesor dari si Zhiyun ini ya guys ya, image processing-nya. Nah untuk gue pribadi juga, karena gue ngalamin perbedaan ketika gue pakai di Mi 10 ya Xiaomi dengan si iPhone 11 Pro ya. Ada sedikit perbedaan kecepatan ketika gue pakai face tracking yang gue bergerak ini ya. Ternyata yang iPhone itu lebih baik karena memang dia punya sensor yang lebih baik gitu ya. Jadi gue tegasin lagi ya, ini cuma cukup kita kegiatan yang steady dan indoor ya. Oke guys, mungkin itu dulu ya video kali ini ya. Semoga video ini ngebantu lu dalam menentukan pilihan apakah lu perlu dua akses ini. Jadi jangan sampai kalian sudah ngeluarin budget ya, walaupun ini murah tapi kalian tidak puas ya, karena ternyata sebenarnya tidak seperti kegiatan yang kalian harapkan ya guys ya. Masih banyak gimbal 3 aksis yang harganya cukup murah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.